Eh, Terima kasih Mas, apa namanya Putri? MC ya, Mas moderator buat perkenalannya. Mungkin teman-teman itu tak lihat dari list pesertanya tadi, kayaknya udah kenal aku semua kayaknya. Ah, Pasti Mas. Kita di sini aku nggak mau ngasih apa namanya menggurui kalian karena dari judulnya sendiri kan habis kuliah, sedangkan aku sendiri juga belum selesai kuliah. Ah, jadi mungkin di sini akan lebih banyak tentang sharing-sharing pengalaman aja lah. Gimana caranya memilih atau menjadi salah satu lah antara developer atau mulai startup. Karena saat ini aku seperti yang disebutin Mas moderatornya tadi, bekerja sebagai mobile developer di PT Anugerah Wijaya Raga, itu bergerak di bidang diet. Mungkin teman-teman ada yang badannya agak oversize atau ingin menjaga badannya lebih bagus, bisa gabung. Programnya namanya Gak Gendut Lagi, bisa dicari di Google. Mantap. Numpang promosi bentar, lumayan kan ya. Terus saat ini aku juga lagi udah jalan lah, sebuah startup tentang platform pendidikan, di mana kita menjembatani teman-teman kan banyak yang wah adik-adik siswa, teman-teman guru dan sebagainya kan banyak kesulitan masalah cara gimana mengajar via online, ngasih ujian, selama ini menggunakan Google Classroom dan Google Form kan ya. Itu tidak, menurut kami tidak efektif, jadi kita menyediakan platform buat ujian dan sebagainya yang udah jalan. Alhamdulillah. Kita mulai aja. Yang pertama developer atau mulai startup. Kan teman-teman ini kan anggota UKM ITC yang namanya kan teknologi sentral lah. Kalau nggak suka teknologi ya ngapain gabung ITC gitu. Gitu ya. Jadi kita bahas sebuah apa namanya jalur karir lah. Kalau nggak jadi developer, nggak developer sih, bisnis analis atau data science sebagainya, atau mulai bisnis. Teman-teman kan ada mungkin suka bisnis, suka jualan, suka buat sebuah inovasi, ya biar tahu gimana sih cara jalannya setelah teman-teman lulus dari UTM gitu. Kan kalau lulus dari UTM nggak bawa pengalaman kan ya pasti kalah saing dengan univ-univ sebelah yang namanya udah lumayan besar. Oke, next. Nah, kita mulai dari gimana sih ketika teman-teman eh, mahasiswa mau jadi apa namanya developer lah, mau jadi seorang profesional di bidang code, gampang atau susah? Jawabku gampang susah sih. Jadi kan seperti yang Mas moderator bilang tadi, baru bisa Python lah atau belum belum begitu mahal sama Python. Nah, jadi gimana sih caranya biar kalian kan masih ada mungkin semester 3, semester 5 atau baru semester 1, semester 2 atau 4 atau masih semester 6, gimana sih cara kalian biar bisa eksis lah kalau nanti lulus, biar nggak perlu cari-cari pekerjaan sendiri yang akan menghampiri kalian gitu ya kan. Lamanya dikeluhkan teman-teman kan susahnya buat naruh apa namanya, susahnya buat bagi apa dapetin pekerjaan apalagi di kondisi pandemi kayak gini ya. Hampir banyak tahu lulusan 2020 2021 banyak banget teman-teman yang kesusahan buat gimana sih apa buat dapetin pekerjaan karena emang perusahaan lagi bener-bener minimalisir banget masalah rekrutmen karyawan baru. Mereka lebih cari yang ya udah pengalaman, sedangkan mahasiswa kan ya nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Apalagi mahasiswa yang kuliah pulang gitu, yang ngegame. Mohon maaf, aku bukan meremehkan teman-teman yang game, suka ngegame sebagainya, suka ngopi, nggak masalah. Cuma selain itu ya harus pikirkan masa depan lah. Kalian setelah lulus kuliah mau kemana gitu, jadi kan harus ada persiapannya. Uh, ini bagiin step-step dari mulai kalian sekarang mahasiswa sampai nanti ketika lulus bisa jadi developer yang lumayan. Yang pertama, dalam fundamental dalam arti gini,
mungkin kalian nggak akan bisa belajar semua bahasa, semua teknologi dalam sekali waktu gitu. Itu bakal susah banget. Kalian bener-bener pilih aja lah. Salah satu, misal mau jadi developer web, kalian mau jadi developer mobile, Android ataupun iOS, kalian mau jadi developer desktop, kalian mau jadi developer game, atau bergerak di bidang data lah, atau data science, data apapun itu, atau mau jadi desainer UI, desainer UX. Jadi pendalam fundamental ini gimana sih? Contoh gini, kalau kalian mungkin yang paling familiar adalah PHP kan, karena setauku di SI atau di Info pasti diajari PHP, HTML, CSS. Mungkin kalian nganggapnya itu gampang, karena kan sih ya tinggal cari ada source code dan sebagainya. Kalau saranku, meskipun kalian ngambil dari source code dan sebagainya, pelajari itu gimana cara menggunakan for, while, if, dan sebagainya. Pelajari sampai benar-benar gimana cara tampilan bikin responsif, gimana cara efisiensikan code, gimana caranya kalian nggak perlu nulis code yang berulang-ulang, jadi pakai reusable code. Jadi hal-hal dasar yang kalian perlukan lah. Jadi ketika kalian disuruh dosennya bikin sebuah tugas program, misal bikin website, bikin atau praktikum lah, bikin website, bikin apa namanya program-program tugas kuliah, tidak perlu bikin banyak, tinggal satu code itu kalian bisa modify ke banyak hal. Jadi kan lebih gampang ke kalian, jadi kalian juga lebih enak lah masalah penggunaan code dan sebagainya. Jadi benar-benar pelajari fundamentalnya dulu, jangan berpuas diri misal nulis di CV PHP atau Laravel sangat ahli gitu, atau apapun yang kalian sendiri juga belum tahu ahlinya seberapa. Karena sepengalamanku ketika ngetes atau wawancara teman-teman apa namanya lulusan baru, biasanya rata-rata CV-nya itu agak membanggakan dirinya gitu. Misal PHP-nya 8/10, Java-nya 8/10 dan sebagainya. Ketika ditanyai function dasar, logika dasar, dia kebingungan gitu. Jadi mending saranku hal-hal kayak gitu kalian benar-benar jaga. Jadi benar-benar kalau emang kalian merasa jago banget ya harus bisa dibuktikan gitu. Karena kalau kalian merasa nggak jago ya wis, tulis aja kira-kira kalian bisa aja seberapa. Jadi pandangannya HRD atau lead-nya nanti nggak terlalu tinggi, jadi lebih enak ke kalian. Nah, habis kalian belajar fundamentalnya, coba buat project-project sederhana, misal kalkulator, terus web profile kalian sendiri, yang merasa kalian, atau paling gampang kalian lihat website-website yang udah jadi, program-program mobile yang udah jadi, kalian buat UI-nya dulu lah minimal, yang sama persis sama yang kalian mau tiru. Jadi kalian tahu, oh ternyata bikin kayak gini tuh kayak bikin, misal contoh bikin responsive design tuh kayak gini, bikin apa namanya desain yang macam-macam itu kayak gini. Jadi kalian benar-benar tahu, oh orang-orang bagus mungkin itu kayak gimana. Jadi kalian benar-benar project-project hal-hal project kayak gitu akan menambah pengalaman kalian lah dalam hal apa namanya fundamental itu tadi. Terus kalau udah buat project atau apapun, buat apa namanya slide lah atau video atau apapun yang menjelaskan project kalian nanti seperti apa, di fungsinya apa, buat nanti kalian share di media sosial. Jadi kalau kalian emang contoh lah kalian jago banget di coding, jago banget di desain dan sebagainya, kalau orang lain nggak tahu ya buat apa gitu kan. Tujuannya kan mempromosikan diri lah, personal branding kalian gimana. Jadi gimana cara kalian buat story IG, story WA, story LinkedIn dan sebagainya. Kalian apa namanya kalau ingin jadi developer yang benar-benar developer,
sharing aja project kalian, jadi teman-teman kalian tahu bahwa kalian ini jago coding, orang lain juga nanti gunanya buat apa sih, nanti ketika teman kalian atau orang di sekitar kalian ada project akan ke kalian, dan itu kan lumayan. Jadi itu lebih ke nanti nama kalian akan lebih bagus lah di mata teman-teman kalian, bahwa ya kalian bisa nge-code gitu. Terus yang selanjutnya, kalau udah nge-share gitu, kan itu kan cuma apa namanya, teman kalian kan cuma sebatas teman kampus, teman SMA atau teman tongkrongan lah. Coba kembangin lagi apa namanya, jaringan relasi kalian ke komunitas. Kenapa? Misal kalian pengen jadi mobile ya, ada kalau di Surabaya ada namanya Android Dev Surabaya. Kalau kalian di PHP ada PHP community dan sebagainya. Nah, iya. Iya, dan ada banyak banget komunitas di Surabaya. Kenapa? Fungsinya buat apa? Di situ banyak senior-senior yang emang udah berkecimpung di dunia itu 5 sampai 10 tahun. Jadi kalian bisa sharing-sharing lah ke mereka. Gimana sih Mas? Apa ada update apa? Gimana cara yang bagus dalam memulai sebagainya, teman-teman. Dan mereka kan pasti biasanya kan juga nge-share kerjaan, nge-share project dan sebagainya, kan lebih luas lagi jaringan kalian. Jadi kalian nggak hanya terkenal di sekitar lingkungan kalian, jadi lebih besar lagi. Nah, kalau udah aktif di komunitas, nama kalian pasti kan step selanjutnya ini opsional sih. Coba gabung di project-project bersama ya. Di GitHub itu banyak open source project. Coba kalian gabung, entah cuma nulis dokumentasinya, nulis memperbaiki apanya, coba kalian inilah, coba-coba dan sebagainya. Nanti nama kalian kan akan aktif di GitHub. Nah, biasanya di CV kalian pasti nyantumin GitHub kalian. Jadi ya itu bisa menambah pandangan perusahaan yang akan merekrut kalian nanti. Ya, selanjutnya coba kalau emang mau ini coba freelance atau coba lamar pekerjaan, Mas. Tapi aku masih masih kuliah, masih semester 2, semester 4, nggak masalah. Perusahaan itu lebih ke skill sih, setauku. Yang perusahaan yang pernah pelamar itu lebih ke skill. Selama skill kalian mumpuni, kalian nggak akan dilihat ijazah kalian apa sih. Jadi benar-benar ke skill, komunitas. Mungkin nama kalian kalau emang udah kedengar di perusahaan itu ya gampang banget buat join. Cuma nanti tinggal ya kalian gimana tes skill di dalam itu. Biasanya kan ada tes-tes di dalamnya, wawancara dan sebagainya kan, tinggal di situnya doang. Nanti meskipun kalian masih kuliah kan mumpung lagi online, kalian bisa ngambil job di perusahaan-perusahaan kan lumayan. Gaji di Surabaya mungkin gaji 4, 5, 6 itu gampang banget. Gampang banget. Gaji UMR di atas UMR itu gampang banget. Setahuku ya, aku nggak tahu yang lain, cuma sepengalamanku gaji segitu 3, 4, 5, 6 itu standarnya. Jadi kalian lumayan kan bisa buat bayar UKT sendiri dan sebagainya. Sekalian kalian nambah pengalaman juga di sana. Atau kalau kalian nggak mau lamar pekerjaan karena kebentuk sama tugas-tugas kuliah, ada namanya Merdeka Belajar dari Kemendikbud kalau nggak salah. Itu ada program magang 20 SKS. Kalian bisa join ke sana. Aku sering, ya mungkin kalau kalian minat bisa chat di grupnya ITC, ada di grupnya ITC, nanti mungkin bisa tak share tentang banyak lowongan tentang magang itu. Jadi kalian magang, kalian dibayar perusahaan. Setahu ya dibayar, nggak tahu lagi kalau nggak dibayar. Setahu dibayar perusahaan dan 20 SKS ke convert ke transkrip kalian kan lumayan. Bisa dapat pengalaman di perusahaan dan bisa dapat nilai minimal biasanya B atau A. Kalau kalian benar-benar niat.
Kalau kalian misalnya nyoba ngelamar, nyoba ini dan gagal dan sebagainya, ya coba perbaiki ulang CV kalian. Jadi kan ketika melamar atau ngajuin beasiswa atau apapun kan biasanya nulis CV. Nah di situ kan udah ada pengalaman kalian, terus apa namanya, record kalian lah, kalian, sosial media kalian. Jadi perbaiki itu semua. Jadi ketika kalian melamar pekerjaan ke perusahaan lebih lebih dilihat lagi gitu. Setelah perbaiki CV, coba lamar lagi, terus perbaiki lagi karena masih setauku ya perusahaan itu banyak banget yang nyari programmer yang memang sesuai dengan standar mereka. Dan setiap tahun lowongan yang masuk itu, contohnya lowongan yang masuk di aku itu banyak, ya nggak banyak sih. Tahun paling ada 12, 13. Untuk tahun kemarin ya ada sekitar segitu yang masuk ke aku. Itu untuk lowongan mobile doang. Jadi masih terbuka banget, jadi kalian jangan khawatir buat pekerjaan kalian, masa depan kalian lah. Kalau emang kalian benar-benar skillnya jago, ya berarti jago lah. Yuk, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut ke apa namanya, terus gimana cara memulai sebuah startup. Mungkin untuk pertanyaan disimpan, Mas. Jadi ditanyakan di akhir sesi nanti. Oke, lanjut berarti ya. Itu sih rekomendasi dari aku. Untuk gimana sih kalian jadi seorang developer yang emang diminati dari pasar. Belum kita ke startup, aku mau cerita sedikit lah. Di UTM sendiri setauku ya, untuk pandangan orang-orang di perusahaan kan kedengaran nama UTM pun agak apa namanya ya, meremehkan lah, UTM itu mana dan sebagainya. Nah itu akan menjadi kesulitan kalian sendiri ketika kalian melamar pekerjaan tanpa ada skill atau hanya mengandalkan ijazah kampus lah. Itu bakal susah banget. Jadi saranku kalau emang teman-teman berminat bekerja di bidang ini, silakan mulai dari sekarang kumpulkan portofolio, kumpulkan apa namanya skill kalian, ikuti kegiatan-kegiatan ITC kan banyak kan ya. Nah di situ silakan kembangin relasi ya, kalian buat kalian sendiri lah. Terus materi selanjutnya gimana sih? Kan tadi kan ada jadi developer atau mulai startup ya. Sekarang kita bahas untuk teman-teman yang nggak yakin dengan logika dan sebagainya, sukanya bisnis, sukanya apa namanya jualan dan sebagainya, kita sharing lah. Gimana sih cara memulai sebuah startup di saat teman-teman masih mahasiswa gitu. Yang paling pertama dan paling penting banget itu ide bisnis. Startup kan nggak jauh dari kalian, nggak ada bedanya aslinya dari sebuah startup kayak Gojek, Tokopedia, terus dan sebagainya lah. Dengan tukang bakso, tukang apa namanya, ini kan aslinya hampir sama. Bukan dia ide bisnis itu jadi gitu. Jadi misal ya kalian tinggal lihat di sekitar kalian kira-kira jualan apa, layanan apa yang bisa dijual atau yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi contoh lah cerita tentang startupku ya. Startupku itu bermula dari pandemi. Ketika pandemi kan banyak banget siswa yang nggak bisa mengakses sekolah offline kan. Dan guru-guru juga kagok banget. Mereka nggak pernah bikin kelas online, mereka nggak pernah bikin meet online, mereka nggak pernah bikin ujian online pun banyak banget yang nggak tahu. Registrasi, membaca dan sebagainya kan banyak banget guru-guru
guru Indonesia SD, SMP, SMA itu yang apa namanya nggak buta sih, lebih ke tidak menguasai teknologi dengan baik gitu. Kalau kalian kan udah biasa sih pakai Google Classroom dari Moodle begini kan udah biasa. Cuma bagi teman-teman, bagi guru-guru yang udah tua 40-an ke atas itu susah banget buat pakai gituan. Akhirnya kan itu kan keresahan masyarakat. Kami nyoba bikin ide bisnis, gimana kalau kita bikin sebuah platform yang guru ini tinggal pakai aja. Kalau bikin ujian tinggal milih soalnya, tinggal ngasih ke muridnya, segampang itu. Jadi kita menemukan solusi lah tentang permasalahan yang ada di masyarakat tadi gitu. Kalau udah ketemu nih idenya, terus buat rencana bisnis. Nah, ini yang membedakan antara startup dengan bisnis-bisnis, bukan startup sih, bisnis yang akan berkembang sama enggak, yaitu rencana bisnis. Contoh rencana bisnis kan bisa macam-macam, ada BMC, apa namanya, pitch dan sebagainya, pitch deck, ada banyak lah. Aku sedikit lupa. Banyak banget bisnis plan yang udah ada standarnya, frameworknya. Kalian tinggal masukin apa yang mereka minta. Jadi kan kalian bisa buat rencana bisnis 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan nanti. Kalian mau kayak gimana, inovasi apa, dan sebagainya. Coba ke pasar, dan sebagainya. Nah, buat rencana bisnis itu dengan matang, jadi ketika kalian jalan nanti ya, kalian nggak akan kebingungan. Meskipun nanti ya kadang nggak sesuai dengan pasar. Terus yang ketiga, setelah apa namanya, sudah punya ide bisnis, sudah punya rencana bisnis, coba cari pendanaan. Gimana sih? Pendanaan itu maksudnya gimana? Jadi kan kalian kan nggak punya modal nih. Bisa aja sih kalian apa namanya, jalan tanpa modal juga bisa. Ya, tapi itu butuh butuh modal apa enggak? Nah, kalau emang butuh modal, kalian bisa dari lomba, bisa dari ikut apa namanya, pitch, lomba apa, ketemu acara-acara tentang ketemu dengan investor dan sebagainya. Di situ kalian bisa presentasi ide bisnis kalian apa, rencana kalian gimana, kalian butuh modal berapa, itu bisa kalian cari pendanaan di situ. Nah, kalau kalian merasa bahwa kesusahan di 3 tahap awal, step ke selanjutnya ya temukan orang yang dalam sepemikiran. Dalam arti gini, kalau kalian buat startup sendiri, apalagi di awal ya, kalian pasti kesusahan banget, banyak banget hal-hal yang nggak bisa kalian apa namanya handle lah. Jadi cari teman-teman sekalian, kan masih di kampus kan ya, di kampus mau bikin gini, tertarik nggak buat join? Nah, coba cari di UKM, di himpunan, di kelas, atau di taman kampus, atau dimanapun lah, sharing, omong-omongan sama teman-teman kalian. Aku pengen bikin gini loh, ada yang mau join nggak? Nah, itu kan kalau ada yang mau join, terus dikumpulin 3 atau 4 orang gitu, udah cukup sih menurutku. Kalau udah ketemu orang-orangnya, coba dari diskusi awal kalian tadi, coba dirombak lagi. Kita balik ke step 1, dirombak lagi berempat. Enaknya gimana, ada masukan dari teman-teman yang lain, terus kita buat rencana bisnis lagi. Nah, ini masih itu. Nah, terus kalau udah benar-benar cocok, coba kalian buat mau minimum variabel produk atau prototype lah. Dari misal kalian jual jasa apa, misal contoh lah, di UTM itu ada jasa daftar TOEFL, jasa antar makanan, beliin makanan saya berarti, jasa antar couple team. Nah, itu kan bisnis kan ya. Kalau udah buat model bisnisnya, buat rencana bisnisnya, coba langsung eksekusi itu.
Jadi kan udah berempat, silakan bagi tugas, mulai awal-awal nyoba nyari apa namanya promosi dan sebagainya. Contoh kalau di startupku yang tadi, yang tentang pendidikan itu, kami membuat tryout akbar CPNS. Jadi kami membuat apa namanya simulasi tryout buat guru-guru buat mereka mendaftar CPNS itu kan banyak banget. Nah, alhamdulillah kemarin dapat sekitar kalau CPNS dapat sekitar 6.000 peserta. Sebelumnya kami membuat buat P3K itu sekitar 80.000 peserta. Dengan embel-embel gratis, mereka akan tahu, oh ternyata ada teknologi kayak gini loh. Nah dari situ kita baru apa namanya promosi bahwa kita ada produk lain selain tryout CPNS, tryout itu. Nah kita masuk ke situ. Jadi kalian benar-benar gimana caranya strategi kalian buat promosiin produk kalian ini tadi. Nah setelah ada yang beli, ada yang make dan sebagainya, coba jaga hubungan itu, dengerin feedback mereka, dengerin keluh kesah mereka gimana sebagainya, kembangin lebih lanjut sih. Selanjutnya ya kalau emang nggak berhasil, coba lagi, atau kalian coba model bisnis baru atau ubah sedikit ide bisnis awal tadi menyesuaikan dengan market tadi. Kalau emang gagal, ya coba mulai dari awal lagi. Kalau emang kalian ini, karena banyak banget startup yang emang gagal dulu. Hampir 90-80% startup di dunia itu gagal gitu. Meskipun yang udah pendanaannya MM-an, ratusan M dan sebagainya, ya banyak banget yang gagal gitu. Jadi kalau kalian masih baru dan gagal ya nggak masalah, coba lagi. Kalau emang kalian ini, kalau kalian emang niat ya, kalau nggak niat ya wes tinggalin aja. Kalau emang bener-bener berniat buat jadi bos atau seorang pengusaha ya caranya kayak gitu. Nah, kan ini aku membandingin ngasih opsi buat milih salah satu. Kalau dua-duanya gimana Kak? Ya mungkin kalian pikir pasti berat banget. Ya emang. Cuma kalau emang kalian pingin sukses banget ya, ya itu salah satu cara yang paling apa namanya, yang paling gampang menurutku karena setahu yang ku alami saat ini, karena aku juga bekerja full time di 2 perusahaan, aku juga lagi bikin startup sendiri. Yang paling kerasa adalah waktu buat liburan, waktu buat istirahat itu emang kepotong banget. Cuma kan investasi 3 sampai 5 tahun lagi mungkin kalau emang jadi ya aku tinggal duduk-duduk doang, tinggal menikmati hasil yang selama ini ku perjuangkan gitu. Jadi kalau kalian mikir bahwa setelah lulus aku harus punya mobil, rumah dan sebagainya ya kalau kalian bukan anak sultan ya jangan berharap terlalu tinggi gitu. Jadi kalian benar-benar harus berjuang step by step gimana memulai sebuah karir gitu. Masih panjang banget, 25-30 supaya sukses ya nggak masalah. Penting kan kalian punya pengalaman sebegitu banyaknya yang membuat kalian nanti ketika sudah di umur segitu bisa benar-benar banyak pengalaman. Jadi kalau ada perubahan bisnis contoh lah, kan banyak banget yang manajer tiba-tiba di-kick dari perusahaannya karena kan corona. Banyak banget karena tapi dari mereka kan kita lihat nggak semua orang bisa berhasil bangkit dari PHK itu. Ada yang udah bangun bisnis awalnya dari pilot terus dari tukang jualan apa kan banyak. Kalau kalian nggak punya pengalaman kayak gini ya akan bingung nanti. Jadi mumpung kalian masih mahasiswa, mumpung kalian masih masih banyak waktu lah daripada nongkrong nggak jelas ya. Mending pas nongkrong itu kalian sekalian diskusi mau bikin apa, mau ngerjain apa dan sebagainya. Mungkin sekian dari aku. Kita lebih banyak tanya jawab kalau emang teman-teman penasaran. Kalau mau menghubungi aku ada di WA
atau Instagram aku aja. Oke, terima kasih Mas Alvin Nurdiansyah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk peraturan pada sesi kali ini bisa lewat on mic yang dengan cara angkat raise hand dulu, lalu setelah dipersilakan lalu on mic dan berbicara dan tanya apa yang ditanyakan itu, atau bila malu seperti itu bisa melalui kolom chat, kolom komentar. Baik, sesi tanya jawab dibuka mulai dari sekarang bagi yang mau bertanya. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Instagram KMFDTC yang sempat diunggah. Jadi ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu kenapa harus setelah kuliah jadi developernya? Kenapa nggak sebelum lulus saja? Monggo dijawab, Mas. Boleh. Gini, kenapa nggak pas kuliah aja ya? Kan itu kan tergantung preferensi masing-masing kan ya. Kenapa aku milih judul setelah kuliah? Karena kebanyakan kalian kan masih ingin menikmati masa-masa kuliah lah. Ingin foya-foya, menikmati uang orang tua lah. Masih kan masih punya rasa gitu. Jadi aku lebih memilih di masa kuliah kalian lebih banyak mempersiapkan diri buat setelah itu gitu. Karena kan udah sharing juga di kuliah kalian juga bisa nyoba kerja, cuma kan nggak wajib buat dapat kerja gitu. Jadi silakan lebih baik, menurut saranku sih lebih baik di awal-awal kuliah kalian bisa lebih ke fundamentalnya dulu, lebih ke nyoba-nyoba dulu. Jadi ketika kalian kerja kan kalian nggak kelihatan pemula banget gitu. Kalau kalian nggak punya basic ya pelajari dulu. Itu sih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua, masih bersama di meetup kedua ITC Produktif. Pertanyaan kedua yaitu tanya si Min, keuntungan dan kesulitan untuk menjadi developer dan menjadi pendiri startup. Jadi ini tanya plus minusnya untuk menjadi developer dan menjadi pendiri startup. Ya Bang ya. Kalau salah satu plus minusnya, kalau developer kalian langsung dapat gaji. Jadi kalian nggak perlu kan kalian kerja, kalian dibayar sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ya kalian nggak perlu bingung masalah gaji, masalah tunjangan dan sebagainya. Jadi lebih mungkin kemungkinan dipecat kan ada, cuma kan kalian nggak perlu berpikir untuk gimana perusahaan itu akan jalan lama, kan nggak berpikir ke situ. Kalian lebih ke gimana cara melakukan apa tugas kalian dengan baik dan sebagainya kan. Kalau developer lebih ke stabilitas tentang masalah keuangan. Kekurangannya ya kalian nggak bisa improve sesuai dengan mau kalian. Misal contoh kalian di perusahaan A ini udah ada sakleknya kayak gini gitu, jalannya kayak gini, udah dari pimpinannya kayak gitu. Jadi kalian nggak, ketika kalian merasa bahwa itu nggak cocok buat market, itu nggak cocok buat nggak sesuai dengan kaidah-kaidah teknologi yang udah kalian punya, itu bakal rasanya nggak enak banget. Karena kan di perusahaan, apalagi perusahaan korporat ya, misal BUMN atau BUMD, itu kalian benar-benar ya sehari-hari ngejain itu doang, benar-benar nggak bisa explore lah kalau kalian punya jiwa explore. Cuma kalau untuk kestabilan enak banget. Kalau dari founder atau mulai sebuah startup, enaknya kalian yang nentuin startup ini mau dibawa kemana, keuntungannya mau seberapa, jam kerja kalian kayak gimana dan sebagainya. Kan kalian lebih banyak lebih di tangan kalian gitu, lebih bebas kalian eksplorasi. Apalagi kan kalian masih muda ya, kalian belum tuntutan untuk mungkin menikah, punya rumah dan sebagainya, kan masih belum sebegitu besarnya. Jadi kan untungnya gitu. Cuma kekurangannya ya kalian nggak ada uang sama sekali. Karena jarang banget startup yang bisa menghasilkan uang di
tahun-tahun awal, jadi ya kalian bakal nggak ada uang sama sekali buat jalan. Kekurangan sih di situ. Cuma kalau kalian saat kalian berhasil, ya seenggaknya kalian bisa foya-foya lah sampai tua. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya di pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu sebenarnya apa keuntungan dan kerugian dari menjadi developer atau mulai startup setelah lulus kuliah. Jadi ada lulusnya ini. Keuntungan dan kerugian dari menjadi developer atau mulai startup setelah lulus kuliah. Hampir sama sih. Sama kayak yang tadi kan harusnya kan. Iya. Ya, mungkin dari teman-teman di kolom chat nggak? Untuk kolom chatnya masih bersih, tidak ada pertanyaan. Sharing gitu, tak sekedar sharing aja sih. Dikirimi sama mantan ketum kalian. Kelihatan kan ya? Nah, ini contoh. Oh iya. Contoh buatan dari mantan ketum kalian. Tadi pamer ke aku soalnya. Ini loh websiteku. Nah, buat kalian biasanya kan kalau ke perusahaan kan ngirim CV, ngirim apa namanya bentuk PDF dan sebagainya yang sama kayak ditampilin Mas moderator tadi. Kalau kalian bisa nampilin CV kalian dalam bentuk kayak gini, lebih menambah nilai jual kalian lah. Ya. Kalian bisa apa namanya ngasih lebih banyak space buat kalian nunjukin skill-skill kalian. Cuma emang di sini nggak ada ini sih, nggak ada project yang pernah kalian buat. Jadi skill ini mungkin nggak bisa dibuktikan kecuali waktu tes ya. Kecuali kalian memang udah ada project-project kalian bisa ditampilkan di bawah. Ini loh project-project yang pernah aku bikin. Nanti kan semakin banyak, semakin kompleks project kalian, CV kalian akan lebih mengena ke perusahaan gitu. Ini kan cuma hanya sebatas sertifikat. Saranku sih jangan terlalu banyak sertifikat kalian ya. Karena kan sertifikat kalian belum tentu perusahaan itu mengakui pemilik ya pengembang. Ada contoh kan kalau itu kan aku nyebut merek aja lah. Ini kan di coding. Beberapa perusahaan setauku banyak yang belum mengakui di coding itu sebagai platform yang kredibel buat ngeluarin sertifikat karena mereka beranggapan lulusan-lulusannya banyak belum sesuai dengan standar mereka gitu. Jadi ini kesalahanku lebih banyak tentang project-project kalian. Nanti kan kalau udah project kalian kan ya mereka udah jelas oh kayak gini toh. Projectnya dia bisa buat kayak gini, dia pernah kayak gini sebagainya kan lebih enak. Jadi untuk kalian banggain apa namanya? Banggain diri kalian lebih apa namanya? Lebih enak. Terus ini tak coba. Yes. Nah, ini contoh website portofolio lah dari Bangkalan Kreatif Studio. Ini timku sekarang sih lagi start buat ini cuma kekurangan waktu buat menjalanin aja. Jadi kita menyediakan pembuatan website, aplikasi dan sebagainya. Nah, di sini kan udah jelas kenapa apa namanya value dari tim ini gitu. Nah, jadi kan lebih jelas aplikasi apa aja yang pernah dibuat. Jadi bisa langsung diklik dan dilihat apa namanya proyek-proyek yang pernah dibuat gitu. Jadi lebih apa namanya lebih jelas aja. Kalian nggak perlu jelasin lagi masalah skill kalian kayak gimana. Lebih mempermudah buat apa namanya HRT tahu skill kalian segimana sih.
Oke, terima kasih Kak atas sharing-sharingnya. Ini ada pertanyaan dari David Nasrullah. Model tes waktu lamar kerja itu gimana Mas? Soalnya kadang berpikir mau gas tapi insecure duluan. Hehe. Mungkin bisa diceritakan gambaran-gambaran tes kerja atau tes skill waktu rekrutmennya itu gimana dan seperti apa? Lebih pengen tahu apa namanya? Lebih pengen tahu model lamaran apa? Proses melamar kerjanya tadi. Terima kasih. Oh, oke oke. Tak coba, tak cariin dulu ya. Ada nggak contoh? Biasanya sih, biasanya kalau tes apa namanya pekerjaan itu fundamental. Jadi logika-logika. Kalau kalian pernah di semester berapa? 2, 3 itu tentang buat segitiga, buat bintang-bintang itu lah. Segitiga, bintang, kotak, dan apa namanya? Nah, sih, tak share screen lah. Salah satu yang pernah aku coba ya, mak berhubung harganya kurang masuk jadi nggak lanjut. Ini contoh lah, contoh buat Flutter. Waktu itu aku disuruh buat to-do list apps untuk list lah, membuat sebuah task terus bisa sharing itu dengan user lain gitu. Jadi kan pakai apa namanya API. Dia nyantumin apa namanya best projectnya. Ini project awalnya cuma ya itu cuma gambaran awalnya doang. Nah, di sini dia nyuruh buat pakai MVP, MVC, modal view, listen, modal view controller, modal view model. Ini kan standar untuk code. Nah, hal-hal kayak gini yang perlu kalian siapin gitu. Gimana sih penerapan MVP, penerapan MVC, MVVM itu gimana? Jadi rata-rata sih perusahaan sekarang pindah kalau mobile ya pakainya MVVM. Kalau Laravel itu kan MVC. Laravel atau kode ini Igniter itu setahuku MVC. Hal-hal kayak gini yang desain-desain pattern atau standar code yang kalian perlu ini apa namanya pelajari gitu. Nah, terus dia nyantumin bahwa nggak boleh pakai SQLite, harus pakai apa namanya API. Dia juga nyantumin semua harus berjalan dengan baik gitu. Nah, di sini sih kayak gini. Nah, ini ada fiturnya apa aja, isinya apa aja. Cuma desainnya kan bebas dari kalian. Berapa lama dia. Nah, ini juga dia nyantumin apa namanya fitur yang add-on lah. Kalau kalian mau ya nggak masalah. Kalau kalian nggak ada ya nggak masalah. Nih, modifikasi. Seingatku ini seminggu. Seminggu buat aplikasi sederhana kayak gitu. Itu contohnya kalau Flutter. Contoh lain. Nggak ada kayaknya. Aku lagi nggak pakai laptopku sendiri soalnya. Jadi agak kesusahan buat nyari. Mungkin kayak gitu tadi contoh buat yang Indonesia ya. Bahasanya masih bahasa Indonesia. Ada beberapa perusahaan kalau kalian melamar ke Singapura atau Australia, ya jadi perdalam bahasa kalian. Nanti kalau gajinya ya lumayan lah, foya-foya. Oke, oke. Terima kasih. Oke, paham katanya.
kita berlanjut ke pertanyaan kedua masih bersama di Meetup 2 ITC Produk. Ini pertanyaan dari Apriliani, temanku yang pernah ikut startup. Benar-benar merintis banget, lancar. Lalu ada masalah, ternyata si ownernya memiliki sumber dana selain dari hutangnya itu nggak sedikit dan nggak bilang ke timnya. Nah, menurut kakaknya, baik nggak sih kalau sumber dana startup itu dari hutang? Dan menurut kakak, bagaimana menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Bisa dijawab? Ah, jadi gini, ya aku bingung mulainya soalnya. Tak gini. Jadi, nah, teman-teman, saranku sih untuk modal, untuk usaha apapun itulah. Kalau kata apa namanya pemuka agama di agamaku, minjem di bank kan ada bunganya. Nah, bunga kan haram. Dari perspektif agama emang nggak boleh. Cuma dari segi finansial, setauku kalau kalian nggak ada, jarang banget atau hampir nggak ada startup, iya apa pelatih atau apa namanya atau mentor startup itu yang menyarankan kalian buat dapat dana dari bank berupa pinjaman. Kenapa? Karena kalian kan nggak punya jaminan. Apa yang dijaminkan dari perusahaan yang baru nol banget gitu. Kalian kan nggak ada apa namanya, belum ada aset, belum ada likuiditas, belum bahkan mungkin belum punya apa namanya PT dan sebagainya. Kalian kan masih benar-benar kalau dari nol ya. Kalau dana investor kan kalian nggak wajib mengembalikan. Biasanya kan kayak gitu. Jadi lebih kalian dikasih duit dan duit itu bisa kalian kelola buat ngembangin startup kalian. Itu kan prinsipnya investor kan ke situ. Nah, kalau apa namanya bank kan nggak peduli kalian untung, nggak peduli kalian berapa lama ya, tetap ditagih segitu gitu. Saranku kalau kayak gitu ya tanggung jawabnya apa namanya tanggung jawabnya yang ngutang. Karena kan saat kan kerja tim. Kalau sampai satu tim itu nggak tahu masalah saja, ini kan berarti ada masalah kepercayaan antar tim gitu. Jadi saranku kalau emang udah kejadian kayak gitu, ya wis, salah satunya cara ya bayar. Kalau kalian nggak pengen di debt collector ya bayar. Kalau belum kejadian kayak gitu, saranku jangan pernah banget itu minjem dari bank. Karena ya belum tentu kalian bisa balikin gitu. Kecuali kalau emang kalian udah ada cash flow, udah berjalan lah. Cuma setauku kalau saat kalian udah berjalan dan menghasilkan, para investor itu bakal senang banget buat join ke startup kalian gitu. Jadi kalian nggak perlu susah-susah buat jaminan ke bank. Jawabannya sih kayak gitu. Oke, terima kasih. Bagaimana Aprilian Lisa? Apakah jawabannya sudah mengerti? Halo Aprilian Lisa. Oke, terima kasih. Kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Putri Lailatul UTM. Kakak mau bertanya, simpel aja sih. Startup kan susah kalau dijalankan sendiri. Awalnya kita udah nemu partner, tapi di tengah jalan partnernya keluar buat bikin usaha sendiri. Ngihianatin nih ceritanya. Langkah seharusnya, langkah seharusnya gimana? Harus gulung tikar kah? Atau berusaha cari orang lain? Karena mencari orang yang satu frekuensi itu ibaratkan mencari jarum dalam jerami kakak. Oke, monggo dijawab. Ya emang kayak gitu sih. Di tengah jalan, apalagi kalian udah apa namanya, sepengetahuanku ya, karena timku juga kayak gitu. Tim
sebelum aku bangun ini juga ada timku juga keluar karena dia emang karena startupku belum menghasilkan ya, dia akhirnya keluar menjalankan usaha sendiri gitu. Tergantung kalian sih mau nanggepinnya kayak gimana. Kalau aku kemarin lebih ke yowis, kita duduk bareng, kita ngobrol dengan dia, kejelasannya gimana, terus pembagiannya gimana, tanggung jawabnya dia gimana, selesaikan dengan dia sendiri gitu. Apa namanya? Kalau emang dia ngotot bener-bener ya wis mau ngelepas ya, ya udah gitu. Kalian coba jalanin itu sendiri. Kalau emang kalian apa namanya masih bisa cari orang lain ya, nggak masalah. Ibaratnya emang susah buat nyari orang lain lagi gitu. Cuma kan ya tantangannya di situ. Kalau kalian sebelum apa namanya, sebelum saranku sih sebelum kalian buat startup dengan orang lain, misalnya ada setim ya, kita buat perjanjian tertulis gitu. Bukan untuk nakut-nakutin, cuma untuk mencegah kejadian-kejadian kayak gini itu kejadian gitu. Jadi di awal kalian benar-benar sepakat pembagiannya kayak gimana, tugasnya kayak gimana, kalau dia ya, tanggung jawabnya kayak gimana, terus kalau ada yang keluar konsekuensinya atau hukumannya kayak gimana gitu. Karena kan kita bikin bareng-bareng ya. Jadi kalau ada yang keluar ya harus ada ininya, apa namanya, punishment lah kalau menurutku. Ya ngapain dan sebagainya kan tergantung kesepakatannya kalian. Jadi benar-benar kalau buat tim yang untuk bisnis ya, saranku dari awal emang harus ada perjanjian tertulis. Jadi kalau apa-apa atau pengen nuntut apa-apa atau paling skenario paling jelek lah, teman kalian bikin startup yang sama dengan model bisnis yang sama dengan orang yang berbeda kan itu sakit banget, ditikung dari belakang. Nah makanya itu buat perjanjian dari awal. Kalau emang benar-benar kalian serius ya buat sebuah startup ya, buat perjanjian dari awal. Nanti kejadian-kejadian kayak tadi bisa diminimalisir banget lah. Yuk. Ya, terima kasih atas jawabannya untuk Putri Lailatul UTM. Apakah sudah jelas dari jawaban yang diberikan oleh Mas Alvin? Oke, sama-sama, sudah jelas. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ada Miftahul Huda dari Surabaya. Izin bertanya, Mas, bagaimana tips bikin tim bagi startup di awal-awal? Seringkali sudah ketemu yang sevisi, tapi di tengah jalan hilang karena kesibukan masing-masing. Terima kasih. Jadi, tips untuk bikin tim karena hilang di tengah jalan, kesibukan masing-masing. Ya Mirip berarti sih. kan apa namanya, ya, sedikit ya mungkin jawabanku lebih ke ini sih. Ya berarti tim kalian udah nggak sevisi sih dari awal. Kalau emang apa namanya baru di awal kan udah hilang ya berarti kan nggak ada niat buat serius gitu. Ya wes tinggalin aja, balik lagi gitu. Berarti kan kalian tahu akhirnya kan dapat pelajaran bahwa ternyata tipe-tipe kayak gini itu kayak akhirnya kan ini kayak gini gitu. Jadi kalian bisa buat itu sebuah apa namanya pelajaran gitu. Karena kan biasanya atau apalagi temen ya bahasa Jawanya abang-abang lambil lah. Jadi seakan-akan dia mendukung kalian sevisi dan sebagainya, tiba-tiba ngilang kan emang ya dari awal kayaknya emang dia nggak cocok dengan visi kalian, cuma karena kalian deket dia dukung-dukung aja gitu. Kalau saranku kalau bisa bikin startup itu dari benar-benar orang yang emang pemikirannya sesuai dengan itu. Jadi jangan mengedepankan teman, jangan mengedepankan sahabat, lebih ke profesionalitas lah. Entah kalian ketemu di kafe, entah kalian ketemu di manapun atau di acara apapun, kalau benar-benar komit lah. Kalau emang udah jalan masing-masing karena kesibukan ya wes, berarti coba cari lagi aja. Nggak ada ini, nggak ada yang bisa dilakuin. Ya wes. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mas Miftahul Huda dari jawaban materi kita?
Halo Mas Miftahul Huda, apakah ada? Oke, terima kasih, sudah jelas, cukup jelas. Ya, sama-sama. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Muhammad Aulia Fakihudin, mohon izin mau tanya. Biasanya di setiap company, ketika membutuhkan developer, pasti ada syarat minimal lulusan S1. Misal, ada mahasiswa masih semester 4 sampai 6, tapi sudah menguasai skill di developer. Apakah masih ada peluang masuk di company tersebut? Sekian dan terima kasih. Bisa dijawab. Ya, oke. Jawaban dari aku sih lebih ke ini. Masukin aja CV-mu. Coba dulu aja. Maksudnya nggak ada ruginya kan kamu naruh CV ke perusahaan kayak gitu. Perusahaanku yang sekarang yang di Gak Gendut lagi itu dulu nyantumin minimal S1. Cuma aku masukin aja nggak masalah. Selama emang kalau yakin dengan skillmu ya, portofoliomu udah bagus, ya nggak masalah. Cuma biasanya yang ada apa namanya kata-kata minimal lulusan S1 itu perusahaan-perusahaan seperti BUMN, BUMD, atau perusahaan-perusahaan yang memang basisnya bukan di teknologi. Jadi biasanya dia masih memakai pakem lama yaitu S1. Biasanya sih kayak gitu. S1 dengan minimal IPK segini, lulusan ini itu masih ada. Cuma ya kalau emang coba aja masukin. Kalau emang nggak keterima ya udah. Coba cari yang lain gitu. Kan masih banyak perusahaan yang bisa nge-hire kalian. Jangan terpaku dengan perusahaannya juga. Baik, coba aja dan cari yang lain. Terima kasih. Bagaimana Muhammad Aulia Fakihudin? Apakah jawaban tersebut cukup untuk menjawab pertanyaan? Halo Mas. Oh ya, Ini panggilannya Mas Aulia atau Mas Fakih ya? ya, tambahan sedikit lagi ya buat Iya. yang Aulia tadi. Kalau bisa, kalau emang udah jago dari semester 4 atau semester 6 atau semester segitulah. Sama yang seperti tak bilang tadi, susunan benar-benar CV-mu dengan bagus, coba di semua lowongan yang ada gitu. Coba aja weh. Nanti dapat sendiri pasti. Yakin. Kalau skillmu bagus ya, kalau skillmu cuma kamu tok yang ngerasa skillmu bagus ya, buat apa? Baik, terima kasih atas tambahannya. Disuruh bikin CV yang baik dan menarik. Oke, Mas Aulia. Mas Aulia. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Fatoni Sainullah dari Bangkalan. Izin bertanya nih Mas, sedikit cerita dikit sih. Saya itu pengen banget jadi developer Mas. Emang impian dari dulu. Nah, saya itu ya bisa dibilang masih baru di dunia IT ini. Ya bisa dibilang IT bukan backgroundnya saya lah. Nah, gimana sih Mas tips belajar untuk seorang yang bisa dibilang developer yang andal? Dan mungkin bisa diberitahu Mas, gimana sih kriteria seseorang developer yang andal itu? Terima kasih. Oke. Gimana jawabnya? Gini aja sih. Meskipun kalian bukan, setahu ya, pengalamanku di apa namanya? Bahkan kemarin sempat ikut bangkit programnya Kemendikbud. Itu kan pelatihan IT lah. Ya, dari Kemendikbud ya. Setahuku. Dari kemarin kan di situ ada 3, machine learning, cloud, sama Android. Nah di situ aku kan sempat tanya-tanya ke beberapa ke banyak, nggak ke banyak sih, ke beberapa anak yang ikut itu, ya nggak banyak yang nggak di jurusan IT ya, Mas. Akuntansi, terus apa namanya manajemen, dan sebagainya banyak banget. Jadi selama kalian mau belajar banyak banget jalan gitu. Apa namanya kurs, terus pelatihan-pelatihan banyak banget persebaran di internet. Apalagi masa pandemi gini ya, online itu banyak banget event yang dari mulai internasional, nasional, sampai daerah pun banyak banget. Tinggal kalian cari aja lah. Kalau emang kalian niat ya. Kalau ngomongnya kan
pengen banget sih, cita-citanya kan, impiannya kan jadi gitu. Cari aja di Google. Kalian jangan berharap disuapin banyak informasi dari orang lain. Carilah. Google kan masih ada. Jadi di situ udah banyak banget. Microsoft kemarin sempat ngadain pelatihan juga tentang AWS, tentang cloud. Google juga ngadain. Banyak banget pelatihan-pelatihan yang disediain gitu, baik yang gratis maupun yang berbayar. Jadi kalian jangan malu untuk iya, apa namanya? Jangan berharap disuapin terus meskipun kalian bukan jurusan IT ya nggak ada masalah. Jurusan IT pun di kuliah juga nggak seberapa diajari IT fundamental yang benar-benar bagus. Jadi kalian masih banyak peluang buat saingan dengan teman-teman IT sih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mas Fatoni Sainullah? Apakah jawabannya sudah cukup? Oke, sama-sama. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, untuk informasi bahwa sesi pertanyaan sudah kami tutup ya. Jadi Tara Vivaldi ini merupakan pertanyaan terakhir. Terima kasih. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada dari Mas Mudi. Kak, izin tanya, saat awal-awal mendirikan startup, itu gimana cari pendanaannya? Maksudnya gimana cara mencari investor? Terus menghubungi dan meeting sama investornya itu gimana gitu? Kayak step by step-nya. Terima kasih. Gini, investor itu nggak harus selalu pengusaha atau perusahaan gede. Investor itu ibu kalian juga bisa jadi investor. Ayah kalian, om kalian juga bisa jadi investor. Ini investor kan orang yang ngasih dana ke bisnis kalian kan. Jadi gimana cara kalian itu presentasi ke sebanyak-banyaknya orang yang punya uang. Terus kalau pandangan kalian ke investor dari perusahaan-perusahaan gede ya, cara paling gampangnya ya lomba. Kalau kalian cara tercepat adalah lomba. Banyak kan lomba-lomba startup baik di Surabaya, di Bangkalan kayaknya belum. Di Surabaya banyak lomba-lomba startup. Kalau sekarang kan online semua. Jadi kalian lebih gampang banget untuk apa namanya dapat relasi ke para investor. Selama bisnis kalian benar-benar menjanjikan, ibaratnya bisa dibangun lah. Ya investor pasti bakal invest. Cuma biasanya pengalamanku dari pitching ke investor, dia itu melihat kalian siapa. Jadi sebelum kalian bisa pitching ke investor itu, tunjukin dulu bahwa saat kalian tuh jalan. Misal jalan meskipun skala kecil lah, kalian bisa menguasai saya contoh di Bangkalan lah. Kalian bisa menguasai satu Bangkalan, ya itu kalian kan udah punya basis bahwa ya startup ini benar-benar jalan. Kalau cuma ide, kalau cuma konsep, saranku jangan. Kalau cuma gitu hampir semua orang bisa berimajinasi. Cuma kan yang susah itu, yang paling susah adalah apa eksekusinya. Jadi kalau eksekusi dulu, kalau emang berhasil, baru kalian mikir gimana cara scalingnya biar lebih gede lagi gitu. Kalau masih ide atau masih konsep, ya jalanin aja dulu dengan modal seadanya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana, Mas Mudi? Apakah jawabannya sudah cukup? Oke, sama-sama. Kita next ke pertanyaan terakhir, yaitu dari Tara Vivaldi. Kak, izin bertanya, apakah ada syarat atau aturan-aturan hukum untuk membentuk startup? Terima kasih. Gini, startup itu jangan kalian anggap sesuatu yang baru di Indonesia. Startup itu ibaratnya bisnis rintisan lah. Bisnis, ya kalian bisnis awal itu kan startup. Kalau untuk aturan-aturan hukum ya tetap ikut ke apa namanya undang-undang perdagangan. Kalian harus bentuk CV, kalian harus bentuk PT,
ada direktur, ada komisaris dan sebagainya, sama kayak kalian bikin perusahaan lah. Jadi untuk hukum, aturan dan sebagainya, kalau segi organisasinya ya, segi startupnya itu udah ada namanya undang-undang perdagangan. Kalau misal layanannya, contohnya Gojek lah. Gojek kan waktu itu belum ada aturan yang menetapkan gimana protokolnya, gimana jalannya sebagainya belum ada. Yaitu itu baru nggak ada. PT-nya Gojek ya udah ada dasar hukumnya, gimana caranya dia dapat investor, pajaknya gimana, karyawannya gimana dan sebagainya udah ada. Cuma yang biasanya belum ada undang-undangnya itu lebih ke layanannya sih, lebih ke peraturan buat layanan yang kalian berikan. Kalau kalian saatnya tentang teknologi, kalau selain teknologi kayaknya udah ada semua sih harusnya. Aku kemarin sempat baca-baca tentang hukum-hukum kayak gitu, ya apa undang-undang dan sebagainya, harusnya ada semua. Oke, jadi ada peraturan hukumnya ya. Gimana Tara Vivaldi? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Mas Alvin atas materi yang sudah diberikan. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada siang hari ini. Untuk jadi developer itu diperlukan memperdalam fundamental dengan cara maksimalkan kesempatan di dalam perkuliahan, itu baik di dalam matkul ataupun praktikum. Yang kedua, ada membuat proyek sederhana dengan tujuan akan memberikan pengalaman pada diri kita masing-masing. Yang ketiga, yaitu manfaatkan sosial media untuk menunjukkan proyek tersebut. Yang keempat, yaitu join komunitas. Ini dapat mengembangkan pergaulan dan pengetahuan. Yang kelima, ada gabung di proyek GitHub. Ini opsional. Yang keenam, coba lamar pekerjaan. Yang ketujuh, memperbaiki CV. Yang kedelapan, coba lamar pekerjaan lagi. Untuk mulai startup diperlukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menemukan ide bisnis. Yang kedua, membuat rencana bisnis. Yang ketiga, mencari sumber dana. Yang keempat, menemukan orang yang sepemikiran. Yang kelima, bangun keberadaan online dan offline. Yang keenam, jaga hubungan dengan konsumen. Yang ketujuh, jangan menyerah. Yang kedelapan, coba pivot. Dan yang terakhir, itu mulai dari awal. Perbanyak skill Anda dengan mengikuti kegiatan ITC dan juga mencoba-coba proyek atau dengan magang di perusahaan dengan tidak mengandalkan sepenuhnya ijazah dari kampus. Ya. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Sebelum kita tutup ya, mari kita foto dulu, foto bersama dulu. Yang bisa on cam, yang jaringannya lancar, yang tidak sedang di jalan bisa on cam. Ya Mas Fatah, bagus sekali keceriaannya di akhir weekend ini, akhir pekan ini yang akan berakhir. Tapi jangan lupa untuk tetap semangat dan jangan menyerah untuk melanjutkan hidup kita sebagai manusia. Ya. Saya akan hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, senyum. 1, 2, 3, senyum. Ya, terima kasih. Lagi 1, 2, 3, senyum. Ya. Terima kasih atas waktunya yang ngopi. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di di meetup kedua TC Produktif. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa tak akan pernah selesai. Marilah acara kita ini tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah bergabung di meetup kedua ITC Produktif pada siang hari ini. Terima kasih juga Mas Alvin atas share pengalamannya dan juga Mas Fatah telah meluangkan waktunya
dan juga proyeknya untuk dipamerkan di meetup kedua ITC Produktif kali ini. Jangan lupa tetap semangat dan sampai jumpa di meetup selanjutnya ITC Produktif. Tentunya dengan semangat yang lebih baru lagi dan dengan kesempatan yang lebih baik. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kakak. Ya, sama-sama. Fatih